Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Asma Sabina dengan NPM 2022-41007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resuman saya tentang jenis-jenis pelatihan dan pengembangan SDM serta pembelajaran dalam pelatihan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas berbagai jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta konsep pembelajaran yang efektif dalam konteks pelatihan. Pelatihan SDM, pengantar pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan memastikan organisasi beradaptasi dengan perubahan yang terus berlangsung. Definisi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan sebagai proses sistematis. Pelatihan meningkatkan keterampilan pegawai untuk pekerjaan efektif. Mangkunegara 2017 halaman 110. Yang kedua ada fokus utama pelatihan. Pelatihan berfokus pada keterampilan spesifik yang dibutuhkan dalam pekerjaan saat ini. Selanjutnya ada pengembangan sebagai pendidikan jangka panjang. Pengembangan berfokus pada peningkatan kemampuan individu untuk masa depan. Revai tahun 2015 pada halaman 242. Adapun tujuan dari pengembangan yaitu pengembangan bertujuan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional karyawan. Dan juga persiapan menghadapi tantangan. Pengembangan mempersiapkan karyawan untuk tantangan pekerjaan di masa depan. Selanjutnya yaitu jenis pelatihan HRD. Berbagai jenis pelatihan berdasarkan tujuan. Yang pertama ada pelatihan teknis. Pada pelatihan teknis ini kita fokus pada keterampilan teknis spesifik yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang kedua ada pelatihan interpersonal, yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi antar karyawan. Yang ketiga, pelatihan manajerial, yaitu didesain untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Yang keempat ada pelatihan kepatuhan, memastikan karyawan memahami regulasi dan standar kerja yang berlaku. Yang kelima, pengembangan SDM, mencangkup metode jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas karyawan. Selanjutnya ada metode pengembangan SDM yang efektif. Yang pertama ada job rotation, yaitu rotasi pekerjaan. Metode ini melibatkan perpindahan karyawan antar posisi untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman. Yang kedua ada coaching and mentoring, yaitu pendekatan ini menyediakan bimbingan dan dukungan dari rekan kerja berpengalaman untuk pengembangan individu. Ketiga ada partisipasi dalam workshop atau seminar. Karyawan didorong untuk mengikuti pelatihan eksternal guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat ada pelatihan lintas fungsi, yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan berbagai fungsi dalam organisasi. Pembelajaran dalam proses pelatihan, mengoptimalkan pembelajaran dalam pelatihan, yaitu pembelajaran sebagai inti pelatihan. Pembelajaran adalah proses internalisasi pengetahuan dan pengalaman pelatihan. Interaksi peserta penting. Pembelajaran terjadi bukan hanya saat mendengarkan, tetapi juga saat berinteraksi. Diskusi dan praktik. Diskusi dan praktik keterampilan baru memperkuat pemahaman materi. Dan desain proses pelatihan. Pelatihan harus dirancang agar peserta mengerti dan dapat mengaplikasikan informasi. Prinsip pembelajaran efektif. Yang pertama ada relevansi materi. Materi harus sesuai dengan kebutuhan peserta untuk meningkatkan minat belajar. Kedua ada partisipasi aktif. Peserta perlu terlibat aktif dalam latihan untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga ada umpan balik langsung. Pemberian umpan balik secara langsung membantu peserta memahami kesalahan mereka. Yang keempat ada latihan berulang. Latihan yang berulang memperkuat pemahaman dan keterampilan peserta. Yang kelima ada transfer pelatihan. Pelatihan harus dapat diterapkan di dunia kerja untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada model pembelajaran dalam pelatihan. Yang pertama itu experiential learning, yaitu model ini diperkenalkan oleh David Kolb pada tahun 1984. Adapun yaitu concrete experience. Tahap pertama adalah pengalaman nyata yang dialami peserta. Reflective observation, yaitu peserta merenungkan dan merefleksi pengalaman yang didapat. Yang ketiga, abstract conceptualization, membentuk konsep atau teori berdasarkan pengalaman yang telah direfleksikan. Yang terakhir ada active experimentation, penerapan konsep dalam situasi nyata untuk menguji keefektifan teori. Adapun kesimpulan tentang pelatihan human research, yaitu pelatihan dan pengembangan SDM adalah kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif, serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.